Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech, imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku," katanya kepadaku. "Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul, yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom pengawas atas gembala-gembala Saul. Cerita ini menampilkan sebuah bentuk keterbukaan dalam tradisi keagamaan Yahudi. Kesimpulan ini memang terkesan sederhana, meski terdapat banyak aspek yang juga perlu dipertimbangkan. Pada ayat 6 kita melihat Imam Ahimelech memberikan roti sajian, sebuah roti kudus yang biasanya digunakan dalam ritus perayaan Sabat dan tidak dapat dimakan secara sembarangan. Namun pada perikop ini, kita justru melihat Imam Ahimelech memberikan roti itu kepada Daud untuk menjadi makanan utama di tengah kelaparan yang sedang dialami oleh Daud dan orang-orangnya. Tindakan ini tentu dapat dimaknai secara teologis dalam berbagai perspektif, termasuk dalam sudut pandang mesianik. Misalnya, bagaimana roti itu menjadi simbol kerajaan Allah yang merasuk ke dalam diri Daud sebagai pemenuhan janji tahta kerajaan Daud dan nubuatan mesianik dari keturunan Daud. Namun, selain itu cerita ini juga dapat digunakan sebagai sebuah autokritik oleh umat percaya, secara khusus kita sebagai gereja. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa tidak jarang gereja mengambil sikap terlalu kaku dan eksklusif dalam menjadi saluran berkat Tuhan. Bahkan, kita secara personal pun menciptakan batasan-batasan yang rupanya tidak lagi esensial. Tidak jarang, kita justru membangun tembok-tembok yang menghalangi berkat Tuhan untuk tersalurkan melalui kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu pemikiran-pemikiran yang terlalu formalistik maupun pemahaman iman yang terlalu eksklusif. Pemberian roti sajian oleh Imam Ahimelech kepada Daud perlu kita jadikan bahan untuk mengkritik diri sendiri. Bukan dengan tendensi untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun dan membenahi diri. Dan semakin efektif dalam menjalankan tugas fungsi misional di dunia ini. Segala nilai dan pemahaman teologis yang kita miliki sejatinya dapat menolong kita serta memampukan kita sebagai rekan kerja Allah dalam mewujudkan damai dan keselamatannya di dunia. Bukannya justru menjadi penghambat bagi semua itu dapat terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bersedia melakukannya? Bahkan dimulai dengan mengkritisi diri sendiri? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami harus jujur di hadapan-Mu, bahwa entah sadar maupun tanpa kami sadari, kami seringkali bersikap terlalu eksklusif. Kami justru memiliki pemahaman yang terlalu menutup pintu, bahkan menutup diri kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami terlalu sibuk untuk menikmati diri sendiri, sampai akhirnya kami justru membangun tembok-tembok yang menghalangi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan,
Biarlah kami pun memiliki keberanian untuk mengkritisi diri, pemahaman kami, dan cara kami sebagai gereja bertumbuh. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang terbuka bagi setiap orang, bagi setiap individu yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.